Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan semua dalam keadaan sehat dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Kali ini Amira akan membahas kasus yang terkenal dengan julukan Milkshake Murder atau Milkshake Pembunuh. Penasaran bagaimana kasusnya? Tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Nancy dan Robert Kissel mulai berpacaran pada tahun 1987, ketika keduanya masih kuliah, dan mereka menikah pada tahun 1989. Semasa kuliah, Robert Kissel adalah mahasiswa yang sangat pintar juga cerdas. Robert punya ambisi untuk menjadi orang yang sukses dan juga kaya. Dan untuk mewujudkan ambisinya itu, setelah menikah dengan Nancy, Robert meneruskan kuliah S2 di New York University jurusan keuangan. Selama tinggal di New York, Robert fokus dengan studinya untuk mengejar gelar master keuangan, sedangkan Nancy istrinya terpaksa kerja di industri catering demi mencukupi kebutuhan mereka, dan membiayai kuliah Robert suaminya itu. Sebenarnya Nancy lulusan sarjana bisnis, tetapi wanita itu mengalah mengesampingkan karirnya dan lebih memilih bekerja demi bisa mewujudkan ambisi Robert suaminya itu. Akhirnya, pada tahun 1991, Robert berhasil menggondol gelar master keuangan. Karena kepintarannya, Robert mendapat tawaran bekerja di Goldman Sachs Group dan ditugaskan di Hong Kong. Di Hong Kong, Robert dan Nancy tinggal di sebuah apartemen eksklusif, tepatnya di Parkview Apartemen, bersama ketiga anak-anak mereka. Kehidupan mereka terbilang sangat mewah dan berkecukupan, begitu juga dengan karir Robert yang terus meningkat. Meski begitu, Robert menganggap semua pencapaiannya masih kurang. Dan pada tahun 2000, akhirnya Robert memilih bergabung di Merrill Lynch, sebuah perusahaan keuangan kelas dunia. Di sana ia menjabat sebagai direktur pelaksana dan kepala investasi global untuk Asia Pasifik, bank investasi tersebut. Meski karir suaminya sukses dan bisa hidup mewah, Nancy adalah seorang wanita yang berpendidikan. Kemudian, di Hong Kong ia menekuni bisnis fotografi. Selain itu, Nancy juga menjadi sukarelawan di Sekolah Internasional Hong Kong, tempat ketiga anak-anaknya bersekolah. Menurut penuturan Nancy, kehidupan rumah tangga mereka memburuk saat keluarga mereka pindah ke Hong Kong. Robert suaminya itu, tentu saja semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan kehidupan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis. Di samping itu, Robert adalah seorang pecandu kokain semenjak mereka tinggal di New York. Setelah mereka tinggal di Hong Kong, kebiasaan suaminya mengkonsumsi kokain malah semakin menjadi dan tidak terkendali. Alasan Robert gila kokain untuk menghilangkan stres dan penat karena pekerjaannya. Nancy tidak bisa berbuat banyak, apalagi kalau Robert sedang teler. Ia kerap berbuat kasar kepada Nancy. Salah berkata sedikit saja, bisa-bisa bogem mentah mendarat di tubuhnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Robert menganggap Nancy sudah tidak menarik lagi. Menurut Robert, badan istrinya itu sudah tidak sekencang dulu lagi. Robert kerap memaksa Nancy untuk melakukan hubungan anal. Nancy mau tidak mau terpaksa menuruti keinginan suaminya. Sebab kalau keinginannya tidak dituruti, sudah pasti suaminya itu akan dengan ringan melayangkan bogem di tubuhnya. Selama tinggal di Hong Kong, Nancy selalu merasa ketakutan dengan suasana hati suaminya. Apalagi, ia pernah mengalami kejadian buruk akibat perangai suaminya itu.
kejadian itu ketika Nancy hamil anak keempat mereka. Robert yang mengetahui kalau tanggal melahirkan Nancy bersamaan dengan jadwal perjalanan bisnisnya ke Korea, menjadi sangat marah. Ia menyuruh Nancy pergi ke dokter kandungan untuk melakukan induksi pada kehamilannya. Tentu saja Nancy menolaknya, dan membuat Robert menjadi naik darah. Robert tidak terima dan langsung memberi pelajaran kepada Nancy istrinya itu, yang mengakibatkan Nancy harus kehilangan janinnya. Ternyata, bergelimang harta dan keluarga bahagia cuma tampak dari luarnya saja. Bertahun-tahun, Nancy hidup dalam kepalsuan. Di luar, ketika berkumpul dengan kolega suaminya, Nancy tampil seolah sebagai pasangan yang mesra dan harmonis untuk menjaga pamor Robert suaminya. Pada tahun 2003, Hong Kong terkena epidemi SARS, yaitu sindrom pernafasan akut, yang sangat parah. Karena epidemi yang semakin memburuk, Nancy dan ketiga anaknya akhirnya dievakuasi ke Amerika. Nancy memilih membawa anak-anak mereka ke rumah peristirahatan keluarganya di daerah Vermont, sedangkan Robert yang gila kerja tetap tinggal di Hong Kong. Karena tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, Nancy dan ketiga anak-anaknya merasa bosan dan kesepian. Untuk menghilangkan rasa bosan dan memberikan hiburan kepada anak-anaknya, Nancy memesan home theater untuk dipasang di rumahnya. Nancy memesan satu set home theater kepada seorang pria yang bernama Lance. Kebetulan, Lance adalah teman dari kakak Robert suami Nancy. Michael Del Prior, seorang teman Lance yang tukang reparasi TV, diminta Lance untuk memasang home theater itu di tempat kediaman Nancy. Inilah pertama kalinya Nancy dan Michael Del Prior bertemu, dan awal dari semua tragedi itu akan segera dimulai. Michael Del Prior adalah seorang laki-laki berumur 42 tahun. Dia sudah pernah menikah 2 kali, tetapi semua pernikahannya itu berujung perceraian. Hubungan keduanya yang pada awalnya biasa-biasa saja, lama-kelamaan menjadi lebih dekat saja. Kebetulan rumah Michael tidak jauh dari tempat peristirahatan Nancy. Keduanya jadi sering bertemu dan berbagi cerita, yang awalnya cuma curhat biasa. Lama-kelamaan mereka kerap curhat masalah pribadi juga. Tanpa disadari mereka berdua sudah saling jatuh cinta. Dua insan yang sudah mabuk kepayang itu, sama-sama mempunyai tato di lengan mereka yang bertuliskan nama anak-anak mereka kelak, andai sudah menikah. Bahkan menurut pengakuan Nancy, dirinya dan Michael sudah pernah melakukan hubungan terlarang sebanyak 3 kali. Nancy sangat bahagia karena ia menemukan seseorang yang bisa diajak curhat dan sangat perhatian kepada dirinya. Hal semacam itu sudah tidak pernah dia dapatkan dari suaminya Robert. Saking bucinnya pada Michael, Nancy rela merogoh uang sebesar kira-kira 42 juta demi membelikan sebuah jam tangan untuk Michael. Nancy bahkan kerap memberikan uang kepada Michael apabila pria itu membutuhkan. Sebenarnya Michael tidaklah benar-benar mencintai Nancy, dia hanya memanfaatkan Nancy saja karena Michael tahu seberapa kaya suami Nancy itu. Lance teman Robert sudah pernah memperingatkan Michael tentang hubungan terlarangnya dengan Nancy, tetapi Michael tidak menggubrisnya sama sekali. Pada akhir musim panas, epidemi SARS mulai mereda. Robert meminta Nancy dan ketiga anaknya untuk kembali lagi ke Hong Kong. Akhirnya Nancy dan ketiga anaknya berkumpul lagi bersama Robert di Hong Kong. Namun yang tidak diketahui Robert, meskipun Nancy sudah bersamanya akan tetapi hatinya masih tertinggal untuk Michael. Dua sejoli itu masih tetap berhubungan meskipun jarak memisahkan. Mereka saling berkirim email atau bertelepon-teleponan untuk sekedar melepaskan rindu. Lama-kelamaan Robert merasa aneh dan curiga dengan tingkah laku istrinya itu. Robert mulai curiga kalau Nancy mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain ketika tinggal di Amerika. Demi menjawab kecurigaannya itu, Robert meminta jasa seorang detektif Amerika untuk menyelidiki rekam jejak istrinya selama tinggal di Amerika.
Francia, detektif yang disewa Robert, akhirnya berhasil menemukan bukti-bukti perselingkuhan Nancy dengan pria yang bernama Michael. Mengetahui ternyata istrinya sudah berselingkuh, Robert sangat terpukul, marah dan tersinggung. Dia menjadi sangat sensitif dan selalu uring-uringan. Tak jarang, Robert mempermasalahkan hal yang sepele, hanya untuk melampiaskan amarahnya itu. Dari situlah Nancy mulai menyadari kalau suaminya sudah mengetahui dan mencurigainya. Karena khawatir Robert akan memeriksa tagihan telepon rumah, lalu Nancy berinisiatif untuk membeli ponsel baru, yang tagihannya dia kirimkan ke Sekolah Internasional Hong Kong, tempat dia bekerja sebagai sukarelawan. Tetapi yang tidak diketahui Nancy ternyata Robert sudah memasang software e-blaster di laptop Nancy, untuk memantau penggunaan internet dan menyalin semua email Nancy. Ternyata benar, istrinya dan Michael kerap berkirim email mesra yang membuat hati Robert semakin mendidih. Nancy yang merasa sudah tidak nyaman dengan situasi seperti itu, membuat dia merencanakan sesuatu. Pada tanggal 6 November tahun 2003, Robert dilaporkan hilang oleh seorang temannya yang bernama David Noh. Karena sudah 4 hari tidak masuk kerja, seorang temannya juga sudah menghubungi Robert berkali-kali akan tetapi nihil. Mereka juga mencari keberadaan Robert di sejumlah hotel di Hong Kong. Barangkali Robert menginap di sana, karena teman-teman Robert tahu kalau hubungan Robert dan istrinya sedang tidak baik. Beberapa jam setelah polisi menerima laporan menghilangnya Robert, lalu polisi mendatangi apartemen Hong Kong Park tempat kediaman keluarga Robert. Ketika polisi menanyakan tentang keberadaan Robert kepada Nancy istrinya, wanita itu mengatakan bahwa Robert sudah berhari-hari tidak pulang, semenjak pertengkaran mereka beberapa hari yang lalu. Meski pencarian waktu itu masih nihil, tetapi polisi terus berusaha mencari informasi tentang keberadaan Robert Kissel. Polisi juga menginterogasi petugas pemeliharaan apartemen dan penjaga untuk mengetahui informasi aktivitas Nancy dan Robert pada hari-hari terakhir. Menurut petugas pemeliharaan, 2 malam yang lalu Nancy menghubungi pihak pemeliharaan apartemen untuk membantu memindahkan barang yang sudah tidak terpakai di gudang apartemen. Petugas pemeliharaan menjelaskan, ketika mereka sampai di apartemen Nancy, mereka diminta untuk memindahkan sebuah gulungan permadani yang besar ke gudang apartemen. Salah seorang petugas pemeliharaan memberikan kesaksian kalau permadani itu sangat berat, bahkan sampai dibutuhkan 4 orang untuk memindahkan ke gudang apartemen. Dari informasi itu polisi mulai menaruh kecurigaan kepada Nancy. Pada malam itu juga, polisi langsung minta surat keterangan penggeledahan untuk memeriksa gudang apartemen. Tepat pukul 12 malam setelah polisi mendapat surat perintah penggeledahan, mereka langsung menuju gudang apartemen. Begitu pintu apartemen dibuka, tampaklah sebuah gulungan permadani yang sangat besar, diikat menggunakan tali dan lakban. Gulungan permadani itu tertumpuk di antara lipatan selimut, bantal dan sprei yang sudah tidak terpakai. Gulungan permadani itu memang sangat mencurigakan karena ukurannya yang memang sangat besar. Setelah gulungan permadani itu dibuka, tampaklah sosok yang selama ini mereka cari-cari. Robert Kissel berada di gulungan permadani itu dalam keadaan tidak bernyawa, dan sudah mengeluarkan bau yang menyengat. 2 jam setelah polisi menemukan tubuh Robert Kissel, polisi akhirnya menangkap Nancy yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap suaminya itu. Sedangkan mayat Robert dibawa ke ahli patologi untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut keterangan ahli patologi, terdapat bekas pukulan benda yang berat pada kepala Robert yang mengakibatkan tulang tengkoraknya pecah. Selain itu, di dalam tubuh Robert juga ditemukan kandungan obat penenang yang melebihi dosis pemakaian. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi? 3 bulan sebelum peristiwa itu terjadi, rupanya pasangan Robert dan Nancy sudah sering adu mulut, yang menjadi masalah pertengkaran, karena Nancy meminta untuk berpisah dari Robert. Akan tetapi suaminya itu tidak mau memenuhi permintaan Nancy, karena takut akan kehilangan anak-anaknya. 3 bulan terakhir itu, kehidupan keluarga Kissel penuh dengan drama. Tiap hari mereka berdua selalu adu mulut, untuk mempertahankan prinsip masing-masing. Bahkan,
Robert yang mempunyai emosi yang tidak stabil sering melampiaskan amarahnya itu kepada anak-anak mereka. Nancy mengalami stres dan sulit tidur akibat kekacauan yang terjadi di dalam hidupnya. Bahkan, pernah terpikir oleh Nancy untuk mengakhiri hidupnya saja, akan tetapi karena teringat akan anak-anaknya, Nancy lebih memilih konsultasi ke dokter untuk mendapatkan perawatan. Oleh dokter, Nancy diberi beberapa obat untuk mengatasi masalah kesehatannya itu. Pada tanggal 3 November tahun 2003, merupakan puncak amarah keduanya meledak, dan sebelum kejadian itu terjadi, sore hari tetangga mereka yang bernama Andrew Tanzer mengantar putrinya ke rumah keluarga Kissel untuk bermain bersama anak-anak mereka. Andrew Tanzer, tetangganya itu, menunggu putrinya yang bermain dengan anak-anak Nancy. Sambil menunggu putrinya yang sedang bermain, Andrew mengobrol dengan Robert di ruang tengah. Nancy yang pada saat itu berada di dapur, tak lama kemudian ikut keluar ngobrol bersama mereka, sambil membawakan 2 gelas milkshake strawberry untuk Andrew dan Robert suaminya. Nancy juga mengatakan bahwa milkshake strawberry itu adalah buatannya sendiri. Kira-kira 1 jam kemudian, putri Andrew mengajak ayahnya pulang, karena dia sudah merasa puas bermain bersama anak-anak Nancy, dan sebelum itu, Andrew sempat menghabiskan milkshake strawberry buatan Nancy yang disuguhkan untuknya. Andrew menggambarkan kalau milkshake buatan Nancy itu berwarna merah muda, kental dan manis namun sedikit berat dan agak aneh rasanya. Bahkan menurut pengakuan istri Andrew, sore itu suaminya kelihatan tidak wajar sekembalinya dari rumah Nancy, wajahnya tampak merah dan kelihatan mengantuk padahal ketika itu masih belum malam. Andrew suaminya langsung tertidur pulas di kamar dan untuk membangunkannya, ia juga kesulitan sebab dirinya harus memukul-mukul Andrew supaya laki-laki itu terbangun. Itu sungguh di luar kebiasaan Andrew, ujarnya. Sedangkan Robert suami Nancy sore itu juga menghabiskan 1 gelas milkshake buatan Nancy. Usai Andrew pulang, Robert dan Nancy bertengkar hebat mempermasalahkan gugatan cerai mereka. Waktu itu Nancy meminta ketiga anak-anaknya untuk bermain di luar terlebih dahulu agar tidak terkena imbas pertikaian mereka. Menurut pengakuan Nancy, waktu itu mereka bertengkar sangat sengit, sampai-sampai Robert mengambil tongkat bisbol untuk dihantamkan ke tubuh Nancy. Nancy yang sudah mulai kalap tidak mau kalah, lalu meraih patung besi yang berada di sampingnya untuk memukul kepala Robert berkali-kali, sampai akhirnya pria itu jatuh tersungkur. Berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang sudah terkumpul, Nancy Kissel dinyatakan bersalah telah dengan sengaja membunuh suaminya Robert Kissel. Nancy sengaja membubuhkan obat penenang dosis tinggi ke dalam milkshake buatannya, sehingga dia bisa dengan mudah menghantam suaminya berkali-kali sampai akhirnya meregang nyawa. Pada tanggal 1 September tahun 2005, Nancy Kissel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang sudah dilakukannya. Namun, tentu saja Nancy mengajukan banding. Tim pengacara Nancy berargumen kalau penuntut sudah memberikan bukti-bukti yang tidak benar. Tetapi, pembelaan tim pengacara Nancy ditolak dan pada akhirnya Nancy tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya, pacar Nancy Michael Del Priore juga dicurigai ikut membantu Nancy dalam melakukan aksi pembunuhan terhadap Robert. Akan tetapi, tidak ada bukti-bukti yang bisa memberatkan laki-laki itu kalau dia ikut terlibat. Pengadilan menyatakan kalau motif Nancy tega menghabisi Robert diduga karena ia ingin menguasai aset-aset Robert dan mengincar polis asuransi suaminya itu. Selama Nancy menjalani hukumannya di penjara, ketiga anak-anak Nancy diasuh oleh bibinya hingga sekarang. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Amira minta maaf kalau ada salah-salah kata dan ejaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.